Berjumpa lagi bersama saya, Asyifa Rahmi, peserta tantangan literasi dari SMP Negeri 1 Marga Asih, kelas 8G. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah teladan Nabi Yunus alaihi salam dari buku yang berjudul Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh M. Rahimsyah dan diterbitkan oleh Lingkar Media dengan tebal buku 128 halaman. Baiklah, di sini saya akan membacakan kisahnya. Nabi Yunus bin Matta merupakan salah satu orang yang soleh. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Yunus alaihi salam merupakan seorang ahli ibadah yang tekun. Namun sayangnya, Nabi Yunus alaihi salam mudah putus asa dikala mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak kaumnya, hanya 2 orang saja yang mau mengikutinya, yaitu Rubil dan Tanuh. Suatu hari, Nabi Yunus alaihi salam mengancam kaumnya. Apabila dalam batas waktu 30 hari mereka tidak mau insyaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan kepada mereka siksa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah batas waktu 10 hari hingga menjadi 40 hari. Namun sayangnya ancaman itu tidak dihiraukan oleh kaum Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan mereka berani mengancam datangnya siksa tersebut. Mendengar hal itu, Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Semakin siang, langit seperti api yang hendak turun dari langit. Mereka pun ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus alaihi salam. Namun, tak satu pun melihat dan mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, mereka pun bertaubat kepada Allah dan menjalankan ajaran Nabi Yunus alaihi salam. Hingga akhirnya, siksa yang hampir saja Allah berikan kepada mereka tidak jadi. Nabi Yunus yang telah pergi meninggalkan kaumnya memutuskan untuk menumpangi sebuah kapal. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam diterjang ombak besar yang dapat menyebabkan tenggelamnya kapal. Akhirnya, nahkoda pun memutuskan untuk mengurangi semua perbekalan. Namun, tetap saja kapal tersebut masih terlalu berat. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melempar salah satu penumpang ke tengah laut. Setelah 3 kali undian, nama Nabi Yunuslah yang terus muncul. Hingga akhirnya, Nabi Yunus alaihi salam dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus untuk menyelamatkan Rasulnya dengan cara menelan Nabi Yunus alaihi salam. Selama 3 hari 3 malam di perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam menyesali perbuatannya, telah meninggalkan kaumnya. Hingga akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Atas kesungguhan doa Nabi Yunus, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Setelah sampai di tepi pantai, Nabi Yunus alaihi salam disambut oleh 100.000 kaumnya dengan sangat gembira. Mereka ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keinginan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan kepada mereka kelapangan, ketentraman hidup dan kesenangan kepada kaum Nabi Yunus alaihi salam. Sekian kisah Nabi Yunus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Semoga dongeng yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.